Para mufasir sepakat menyebut dua laki-laki dalam kisah Al-Quran ini adalah dua anak Adam yang bernama Qabil dan Habil. Para mufasir juga sepakat bahwa Hawa setiap kali melahirkan selalu melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Selanjutnya anak laki-laki menikah dengan anak perempuan dengan syarat keduanya tidak lahir dalam satu kehamilan. Qabil dan Ikrimah lahir kembar, dan Habil dan Labuda lahir kembar. Sesuai syariat Nabi Adam alaihissalam, Allah mewahyukan kepada Nabi Adam untuk menikahkan keduanya secara silang dengan saudara perempuan mereka, yaitu Qabil menikah dengan Labuda, sedangkan Habil menikah dengan Ikrimah. Inilah yang menjadi persoalannya. Labuda kurang cantik jika dibandingkan dengan Ikrimah. Ikrimah memiliki kecantikan luar biasa mempesona seperti yang digambarkan para ahli sejarah. Qabil sangat menyukai saudara perempuannya Ikrimah daripada Labuda. Tidak kita ragukan bahwa perbuatan Qabil ini hiasan yang setan masukkan ke dalam hati Qabil melalui bisikannya. Namun karena Qabil tidak memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan pun mendapatkan apa yang ia inginkan. Setan menjauhkan hati Qabil dari Allah sehingga kebatilan mendekam di dalamnya. Kebatilan itu berwujud seorang wanita yang ia cintai, hingga membuat hatinya buta untuk melihat segala sesuatu selain rupa wanita itu. Singkat cerita, kedua anak ini menginjak dewasa dan Nabi Adam berkeinginan untuk menikahkan keduanya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tidaklah aneh pada saat itu saudara laki-laki dinikahkan dengan saudara perempuannya, karena pada saat itu hanya segelintir orang yang tinggal di dunia dengan jumlah tidak melebihi jari-jari kedua tangan. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam diperintahkan untuk menikahkan Qabil dengan Labuda dan Habil menikah dengan Ikrimah. Ini sudah menjadi takdir yang ditetapkan Allah dan perintah yang telah ditetapkan. Setan mempermainkan akal dan hati Qabil, karena bagaimanapun ia hidup bersama wanita yang kalah cantik, dan bagaimana ia meninggalkan wujud yang ia rindukan dan ia inginkan. Di sisi lain, Habil menerima perintah Allah dengan rela hati. Tampak melalui tekstual ayat bahwa Habil memiliki jiwa yang baik, jiwa yang enggan berbuat jahat kepada saudaranya, dan enggan membalas tindakan pembunuhan yang dilakukan pelaku pembunuhan. Itulah jiwa yang baik. Qabil memendam rasa dengki di dalam hati, hingga akhirnya ia menyatakan kedengkian itu karena keinginannya yang menggebu. Ia menolak untuk menerima perintah Allah dan menyatakan hal itu kepada ayahnya. Sang ayah Nabi Adam tahu betul adanya musuh yang tengah mengintai dirinya. Sayatan api bisikan iblis masih membekas pada tubuhnya, dan ia mengkhawatirkan kedua anaknya dari gangguan sang musuh, yaitu iblis. Adam sadar bahwa sifat tamak membuatnya terusir dari surga, hingga ia khawatir jika sifat tersebut membunuh anaknya dan merusak hatinya. Dia tahu iri hati telah membangkitkan permusuhan iblis terhadapnya, hingga terjadilah apa yang telah terjadi. Melihat keadaan seperti itu, Adam sangat mengkhawatirkan kedua anaknya yang terlibat permusuhan dan kebencian.